Kita ngaku dulu kita anak Jakarta gitu. Kita dekat sama epicentrum kekuasaannya, tapi kita jauh sekali dari lokasinya segala macam. Ngelihat kasus lain ledas, misalkan kayak di Sorong gitu terkait kelapa sawit, atau di Sangihe terkait taman emas, dan juga kirain waktu dulu zaman Orba gitu yang make aparat ya untuk menertibkan atau mengintimidasi hanya di zaman itu gitu, tapi ternyata ikatan manusia sama tanah itu tuh nggak cuman masalah duit gitu, nggak bisa cuman pakai logika ekonomi gitu. Itu kan ya tanah itu ya itu hidupnya mereka gitu loh. Itu ada ikatan sosial ya, ada ikatan historisnya dan segala macam. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Lingkungan, podcast dari Greenpeace Indonesia, di mana kita akan membahas isu-isu lingkungan yang dikemas lengkap secara ringan. Kalau misalnya kita ngelihat nih, biasanya mungkin ada dua hal kayak. Yang pertama, kadang tuh kalau kita ngelihat media nge-cover berita soal kasus-kasus dan konflik-konflik permasalahan gini tuh, kalau misalkan itu udah viral gitu di media sosial, terutama ya mungkin di Twitter lah kalau misalnya yang paling sering dilihat. Kalau udah viral nih baru intens gitu ya pemberitaan soal konflik-konflik seperti ini. Apa ya, atensi publik itu ya juga di drive sama media untuk orang-orang awam terutama ya, mungkin yang nggak secara selalu gitu ngecek perkembangan isu-isu kayak gini ya. Orang-orang awam kan biasanya taunya dari media. Nah tapi di sisi lain ya media itu timbul tenggelam, dan itu kan juga sebenarnya mempengaruhi exposure terhadap kasus. Dan apalagi kalau ngelihat sekarang nih pejabat-pejabat kita gitu ya, maupun penegak hukum kita tuh kayak lagi hati-hati banget nih sama yang namanya kritikan di media sosial ya. Jadi sekarang kan lagi ngetren banget tuh istilahnya viral based policy kan. Jadi kayak kebijakan itu dikeluarin kalau misalkan udah viral atau ada tekanan dari publik. Nah, dalam kasus kayak gitu sebenarnya dalam gimana sih peran media sebenarnya ketika mereka cover gitu ya, atau memberitakan soal permasalahan-permasalahan konflik kayak Wadas, Sangihe, Ginipan, dan lain-lain. Dan sebenarnya seberapa penting sih coverage media gitu terhadap kasus-kasus kayak gini, terutama coverage yang konsisten gitu ya, yang kemudian mungkin apakah hal tersebut bisa berpengaruh secara signifikan misalnya terhadap advokasi isunya. Gue belum lama ya kerja di media, jadi mungkin tidak mewakili sih, maksudnya ini pendapat awam aja gitu. Sebetulnya sih yang jadi masalah itu ini tadi masih nyambung politik bahasa soalnya. Kita sang punya politik media, gimana tahu-tahu nggak ngerti dari kapan gitu ada terminologi namanya media nasional gitu. Kalau di media online tuh mungkin media cetak online gitu mungkin nggak terlalu itulah, gapnya tuh nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di media televisi itu parah banget kan, maksudnya terminologi media nasional tuh lo bisa tuh kalau di Jakarta pohon tumbang jadi headline gitu, tapi di sebelah sana Indonesia Timur segala macam yang akses informasinya kurang tuh ya, mau ada tembak-tembakan mau ada apa mungkin coveragenya nggak sejauh nggak sedalam itu karena terminologi dalam tanda kutip media nasional itu tadi yang nggak pernah jelas juga definisinya. Yang kedua yang memperburuk masalahnya juga di konflik agraria, konflik tanah gini-gini, tambang segala macam, karena kalau datanya Greenpeace yang gue tahu ya, yang pernah gue baca kan memang kejadiannya itu paling banyak di Kalimantan, Sulawesi, Jawa tuh nggak terlalu banyak sebetulnya gitu. Bukan gue bilang nggak banyak ya, tapi lebih banyak sebenarnya di Kalimantan, Sulawesi. Sebenarnya kita juga malah mungkin harusnya nanya kenapa sih kayak kok Wadas ya yang tahu-tahu nongol gitu. Sangihe gini-gini nasibnya lebih ngaco lagi gitu. Atau kalau tadi kita ngomongin Pakel Banyuwangi itu juga buset kencang banget di situ tuh, dan hampir barengan sama Wadas kemarin. Jadi ketika Wadas lagi rame itu Pakel tuh juga Pakel tuh sebenarnya lagi rame juga. Itu tadi karena akses informasinya jauh segala macam, mungkin media-media ini tidak merasa perlu atau tidak merasa menguntungkan gitu, punya kontribusi, punya coverage yang dalam di sebelah situ, jadi beritanya juga kebanyakan nongol. Kedua, karena kita juga Indonesia ini juga unik gitu ya, kita masyarakat kita kan cerewet banget gitu ya, kita pengguna sosial media paling nomor berapa lah gitu, lupa gue, paling gede gitu. Jadi ada viral based policy tadi karena
harusnya media massa tuh yang jadi tier pertama gitu ya, harusnya idealnya tuh apa yang di nongol di berita terus diomongin di sosial media gitu. Tapi beberapa tahun belakangan kan media massa ini dengan setengah terpaksa gitu mereka ngalah jadi tier kedua. Jadi apa yang rame di sosial media baru media massanya ngambil, karena itu tadi mereka butuh klik, mereka butuh ya klik tuh berarti coverage ke iklan segala macam gitu. Jadi mereka juga sangat selektif dengan logika ekonomi ya, mana yang menurut mereka menguntungkan atau tidak secara ekonomi. Jadi itu dia kenapa banyak ketimpangan atau gap di informasi tentang kasus-kasus tambang gitu. Maksudnya lo jauh lebih mungkin dengan logika ekonomi itu lo jauh nguntungin coverage Lesti Bilar lahiran gitu daripada ada konflik di Sangihe sana yang mungkin lo tanya orang-orang pembaca ini Sangihe di Majang nggak tahu gitu kan, mungkin logika ekonominya gitu. Enggak, kalau gue sih ini ya lebih pengen menyoroti sebenarnya siapa pemilik media sekarang ya gitu. Itu dia. Ini kan kalau kita bisa ngelihat gitu, misalnya media-media sekarang yang skalanya besar gitu ya, dia punya TV, punya online, punya apa segala macam, itu hampir lengkap gitu. Itu udah kayak konglomerasi media gitu. Maksudnya ya you name it lah, kita nggak usah sebut nama gitu. Teman-teman udah pada tahu mereka yang punya media itu mereka yang terjun berpolitik juga, mereka yang punya tambang juga, punya sawit juga, punya proyek-proyek segala macam. Jadi kalau kita misalnya berharap sama media, ini kok rame di Wadas tapi nggak ada yang ngeberitain, ya udah nggak usah berharap gitu. Berharap aja misalnya kayak ke Tirto gitu, Multatuli. Enggak, ini saya nggak disponsor, tapi memang benar gitu, maksudnya media-media alternatif gitu ya, media-media warga segala macam, memang itulah yang harusnya sekarang kita bisa dorong gitu. Kalau bisa setiap daerah misalnya punya entah apa ya namanya, entah pendidikan media atau apapun gitu, ya setiap orang bisa melakukan itu sekarang gitu. Kalau yang tadi dibilang soal viral based policy gitu, mungkin itu bisa jadi bahan acuan juga gitu ke depannya. Tapi kita juga perlu ngeliat lagi nih, waktu Omnibus Law misalnya, contoh nih, itu sudah berapa ribu orang nanda tanganin di Change gitu misalnya, petisi untuk menolak si Omnibus Law. Atau masalah-masalah lain soal krisis iklim atau apapun gitu. Berapa banyak orang yang nanda tanganin petisi gitu, tapi apakah berubah kebijakannya gitu? Apakah misalnya pemerintah nganggep ya ribuan orang itu adalah suara gitu, adalah suara rakyat gitu? Apakah itu berubah gitu? Ya enggak juga gitu sampai sekarang gitu kan. Makanya mungkin perlu tekanan yang lebih kuat lagi gitu ke pemerintah itu supaya kebijakannya bisa berubah. Lagi-lagi permasalahan terkait konflik agraria itu adalah permasalahan yang sistemik dan pelik banget. Bahkan termasuk sampai ke di samping coverage media yang mungkin nggak sebanyak itu ya, khususnya di daerah-daerah timur Indonesia. Sebenarnya masyarakat lokal maupun masyarakat adat ini tuh juga minim proteksi gitu. Minim proteksi dalam artian negara memang sangat, bilang nggak pernah, mungkin takutnya tersinggung ya, tapi sangat jarang hadir gitu untuk mereka. Kalau kita lihat banyak banget sebenarnya rancangan undang-undang yang berusaha untuk memberikan perlindungan ini gitu ya. Tapi selalu mandek gitu kan, selalu mundur di prolegnas kita dan nggak pernah, pada akhirnya nggak pernah gol gitu sampai hari ini. Nah, tapi ada undang-undang yang tadi kalau misalnya Mas Hadi bilang itu undang-undang yang syarat banyak banget lah kepentingan gitu ya, yang kayak Omnibus Law, Minerba, dan yang paling baru mungkin IKN kali yang paling baru. Itu bahkan kayaknya nggak nyampe sebulan deh dibahasnya kali ya. Langsung singkat banget gitu, singkat dan kayak ibaratnya kayak kedipan mata itu undang-undangnya langsung ada gitu, selesai. Nah, ini menarik juga sih kalau kita membahas soal bagaimana negara gitu ya berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat. Dan apa gitu yang kita dorong, apalagi kalau misalnya kita ngelihat tuh sekarang pasca Omnibus Law ya terutama, makin sering lah pemerintah itu menggunakan jargon pembangunan gitu, pembangunan dan proyek strategis nasional yang itu udah kayak mantra lah istilahnya kalau misalnya kita ngeliatin.
selain tadi sebenarnya bagaimana sih seharusnya pemerintah itu hadir atau bersikap gitu. Dan yang kedua, sebenarnya seberapa jauh sih Omnibus Law itu bakal mempengaruhi gitu konflik-konflik agraria yang sebelumnya udah ada, kemudian sekarang banyak sering terjadi. Sebenarnya kalau permasalahan itu ya gitu, apa tadi yang disebutin Kanca tuh ada beberapa poin sih yang menurut gue tuh gambaran besarnya itu pertama oligark tambangnya ini gitu, tadi yang dibilang Hadi, maksudnya yang punya tambang itu, yang punya media itu, nanti yang bikin kebijakan punya partai, punya kader di eksekutif, legislatif, segala macam itu juga gitu. Terus kedua, kita punya regulasi yang sangat minim sanksi gitu ya, kayak undang-undang Omnibus Law gitu-gitu, Minagba yang nanti otomatis perpanjangan izin perusahaan tambang gini-gini segala macam. Kita punya regulasi yang buat mereka sangat minim sanksi. Terus akuntabilitas, transparansi juga. Maksudnya ya kita negara demokrasi gitu, mau nggak mau check and balance itu ya pilar dari itu gitu ya. Kalau pers bebas kan masih pilar keempat lah gitu, pilar yang paling utama kan kita harus punya check and balance yang benar, itu juga nggak ada. Dan terus itu ya kenapa sih kayak tadi rancangan undang-undang yang buat kita penting gitu kayak masyarakat adat segala macam, kenapa sih kalau itu kok lama banget? Kalau waktu Omnibus bisa sampai rapat-rapat di hotel tengah malam langsung jadi gini-gini. Ya karena buat mereka nggak ada insentif politik ya kan gitu. Ngapain gue cepet-cepet nyelesain undang-undang masyarakat adat atau begini, buat mereka nggak ada insentif politiknya. Nah, kalau misalnya urusan-urusan rancangan undang-undang gitu, RUU apa ya, kayak masyarakat adat itu udah berapa tahun, udah berapa ganti apa namanya, ganti presiden, ganti anggota DPR, itu nggak selesai gitu. Kekerasan terhadap perempuan, apa namanya, hak-hak pekerja rumah tangga ART, ya. nggak ada yang diselesaikan gitu. Ya apa ya giliran Omnibus Law, undang-undang 1000 halaman, terus bisa merubah undang-undang banyak undang-undang gitu ya, itu 6 bulan selesai. Terus kalau mau kritik suruh baca dulu, udah baca belum? Iya, udah baca belum? Padahal nggak baca. Iya, padahal revisinya aja berkali-kali. Dan lucunya ya, kemarin MK kan itu bilang ya itu inkonstitusional ya, tapi bersyarat gitu, tapi tetap bisa dilanjutin gitu. Hanya perlu di-adjust. Artinya kan emang nggak ada saluran buat kita gitu untuk bisa menolak itu gitu. Iya, benar. Mau nggak mau, suka nggak suka ya ini harus jalan, harus tetap ada gitu. Entah ya sekuat apa itu apa namanya yang ngepromoin si undang-undang Omnibus Law itu sampai segitunya gitu. Iya. Terus apalagi Minerba, sekarang ada lagi yang baru RUU EBT ya. Oh iya. EBT ini mungkin ya kalau kata penggiat lingkungan itu angin segar gitu kan, karena akan transisi energi. Tapi kita perlu ngelihat lagi gitu, proyek kayak bendungan Wadas ini, bendungan bener itu juga masuk dalam RUU EBT gitu. Big dam itu gitu, big dam. Apa bendungan besar itu masuk ke dalam EBT gitu, salah satu solusi EBT. Padahal kalau misalnya transisi energi yang akhirnya itu tidak menyejahterakan rakyat, menindas segala macam, ya itu sebenarnya bukan transisi yang benar gitu ya, yang berkeadilan segala macam. Tapi sayangnya lagi COVID gini memang cukup makin sulit gitu ya menghadang laju pengesahan undang-undang yang bermasalah ini. Nah itu juga sih sebenarnya. Jadi pemerintah kita kayak punya standar ganda gitu ya. Iya. Masyarakat pengen protes segala macam dilarang gitu, tapi ya bikin acara, bikin nikahan segala macam tetap aja jalan gitu. Ini nggak boleh lewat maghrib dikit. Nggak boleh lewat maghrib. Sebenarnya syaratnya cuma nyediain antigen aja deh kayaknya. Jadi intinya kalau kita punya banyak uang bisa menyediakan antigen tuh buat orang-orang yang boleh itu. Oh, yang punya bisnis antigen sih. Iya. Nah, mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir kali ya dari sesi hari ini. Tadi sebelum Omnibus Law ini disahkan gitu ya, contohnya kayak AMDAL itu kan, AMDAL aja tuh udah formalitas banget. Banyak sekali AMDAL yang sebenarnya copy paste gitu dari proyek lain yang
yang itu lolos-lolos aja gitu dan proyek itu bisa jalan, dan pada akhirnya emang menimbulkan gak cuma dampak lingkungan tapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, pasca Omnibus Law nih, gimana sih Omnibus Law itu bisa memperparah kondisi itu? Dan maksudnya kita kan sebenarnya bisa ngelihat ya, pasca Omnibus Law ini kasus kayak gitu semakin marak, kayak kita bisa menghitung lah berapa banyak gitu yang terjadi. Ini masih 2 bulan di tahun 2022 gitu kan. Dan sebenarnya memang beberapa dari konflik ini emang udah berkepanjangan gitu, udah memakan waktu beberapa tahun. Ya, Omnibus Law itu kan kalau kita mungkin ya udah banyak yang tahu ya, pernah baca segala macam soal kayak misalnya tambang bisa jadi seumur tambang gitu. Jadi emang bener-bener disikat aja sampai habis gitu. Masalah nanti apa namanya kontrak karya segala macam itu kan ada batasnya harusnya dulu ya. Tapi dengan seumur tambang ya jadi orang bebas aja gitu. Royalti 0% batu bara, padahal sebenarnya kalau royalti 0% ya pemerintah kita akhirnya nggak dapat apa-apa dong gitu. Pendapatan dari sementara tanahnya ditambang, dihabisin sama swasta, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Dan kalau kata undang-undang apa yang ada di dalam tanah, apa yang kita miliki gitu di tanah dan segala macam isinya itu dimiliki oleh negara, dipergunakan untuk rakyat seluas untuk kemakmuran rakyat gitu kan. Ya sekarang rakyat yang mana nih yang akhirnya yang dimakmurkan gitu kan. Kayak gitu. Jadi emang parah banget sih, maksudnya ya si Omnibus Law ini akhirnya emang nggak pernah berpihak sama rakyat gitu. Nah di samping itu juga kayak di proses ini sebenarnya dalil yang biasa dikasih sama pemerintah ya kalau misalnya kita ngebahas soal partisipasi publik itu di isu-isu lingkungan, pasti mereka tetap bilang ya masyarakat tetap bisa kok, kita nggak menghapus partisipasi masyarakat gitu ya, baik dalam proses perizinan ataupun ketika mereka punya keberatan gitu ya terhadap proyek-proyek kayak pertambangan, sawit dan lain-lain. Padahal itu dikecilkan lagi. Cuman masyarakat yang benar-benar terdampak gitu, langsung, yang boleh mengajukan gugatan. Pihak misalnya masyarakat sipil segala macam itu nggak boleh lah. Padahal misalnya ya kayak polusi udara gitu, kita Jakarta itu nggak punya PLTU gitu, yang punya tuh di Banten, terus di Jawa Barat gitu, Indramayu segala macam. Tapi namanya asap gitu kan, ke bawah angin kemana aja gitu. Dan di Jakarta ya kita juga merasakan dampaknya kalau memang kita nggak boleh menggugat gitu, nggak boleh protes segala macam. Ya terus kita mau menghirup udara apa gitu? Iya benar. Jadi bisa jadi akan semakin banyak cerita-cerita lain gitu, yang cerita-cerita yang bikin kita kesel, bikin kita marah dan emosi lah gitu terkait perampasan lahan. Dan perampasan lahan ini tuh beneran terjadi setiap hari sebenarnya di Indonesia, yang mungkin ya karena kita lagi-lagi media nggak cover itu, jadi kita nggak tahu. Ya kalau tadi pertanyaan kan Sulek, ini gimana sih prospek proyeksi ke depannya? Ya pertama menurut gua ya akan lebih buruk ya, karena tadi Omnibus Law udah jalan, Cipta Kerja udah jalan, Minerba udah jalan, Undang-Undang Minerba udah jalan, terus 2024 pemilu gitu. Maksudnya mau nggak mau mesin politiknya harus jalan, mereka butuh resource untuk itu, butuh uang segala macam. Kita akan lihat lagi nanti yang aneh-aneh, penyelewengan lah apalah segala macam, karena semua orang akan butuh resource, sumber daya untuk mesin-mesin politik yang akan mau jalanin nanti. Penegakan hukumnya juga menurut gua ya nggak akan kemana-mana gitu ya, karena gua nggak ngerti ya, maksudnya kan pemerintahan sekarang tuh Jokowi dan gerombolannya ini kan mereka pengen punya imaji mereka tuh developmentalis gitu loh, bapak pembangunan lah gini-gini segala macam. Walaupun sebagai developmentalis pun sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu. Tapi kita juga yang perlu, kita sebagai orang biasa gitu, orang awam gitu, yang perlu kita tahu adalah ketika di situ ada kalau bahasa Orba dulu degat pembangunan itu banget dulu ya. Ketika ada degat pembangunan itu biasanya kualitas demokrasinya akan semakin menurun gitu, karena ya itu tadi mereka akan butuh apakat buat ini segala macam, akan banyak lagi hukum yang diterobos. Jadi prepare for the worst saja sih kalau gua. Apa ya, namanya demokrasi kan salah satu syaratnya kalau demokrasi mau di dalam ruang di DPR gini-gini segala macam, kita mau sepakatnya itu syaratnya adalah ruangnya harus punya integritas gitu loh. Lo mau ngotot demokrasi dalam ruang di DPR, di eksekutif istana segala macam kayak gini, ya ruang demokrasinya harus punya integritas gitu. Kalau ruang demokrasinya korup, rusak.
ya dibawa keluar aja, dibawa ke jalan aja demokrasi ya. Kalau gue sih percaya kayak gitu. Tadi kan kalau misalkan kita dengerin tuh permasalahannya tuh kompleks dan pelik banget gitu. Dan kayaknya tuh semua kondisi tuh salah gitu kalau kita ngutip tadi. Nah, ini juga sebenarnya kayak kalau misalkan aku ngeliat tren di sosial media itu kadang-kadang orang kan kayak ngelihat isu-isu kayak gini hopeless gitu kan, kayak ya udahlah, emang semuanya maksudnya udah terlanjur kayak gini, susah gitu kita untuk mengubah kondisi ini. Nah, kalau misalkan dari Mas Hadi sama Mas Baga nih, sebenarnya kita bisa mulai dari mana sih? Yang paling simpel kayak orang awam kayak kita tuh sebenarnya bisa mulai dari mana gitu? Kalau Hadi orang NGO ya, nggak awam. Beda, jangan sama-sama. Nggak awam. SJW banget. Wah, gua mulu nih. Silakan, enggak. Kalau gue sebagai awam, yang pertama kali bisa dilakukan adalah Gurpol sih, belajar politik gitu maksudnya. Orang kadang selama ini kan ya ini berkat Orba ya 32 tahun kita nggak pernah dapat Gurpol gitu. Harusnya pendidikan politik itu kan tugasnya partai politik gitu, tapi mereka juga nyata nggak menjalankan fungsinya gitu, ngasih pendidikan politik ke warga. Jadi kita harus ambil inisiatif. Kalau menurut gue kita belajar politik. Mungkin kalau kayak gue anak Jakarta, melihat persoalan tambang, konflik tanah di mana-mana kita nggak relate gitu. Tapi lo kalau urusan minyak goreng langka, nyata sekarang lo relate juga kan. RUU PKS lo relate juga semua. Politik itu nggak cuma masalah pemilu gitu. Jadi menurut gue paling awal yang bisa kita lakuin sih pertama belajar politik sih. Itu penting banget soalnya. Apalagi mau pemilu gini nanti. Kan habis 2019 kemarin kita punya satu generasi yang tahu-tahu melek politik nih. Habis reformasi di korupsi kemarin tuh. Ini kayak kita kalau di Amerika dulu orang habis menang perang dunia, tahu-tahu mereka melek politik jadi flower generation lah gitu. Sekarang kita lagi punya, katanya ada bonus demografi gitu. Tapi yang paling penting menurut gue, tahu-tahu kita sekarang punya satu generasi anak-anak muda yang melek politik, ya dipakai aja buat belajar politik karena itu penting sih gitu. Itu ngaruhin semua aspek di hidup lo politik. Ya benar sih kata Mas Baga soal pendidikan politik gitu ya. Cuman kalau bahasanya dibilang educate yourself, ya kayak pemerintah gitu kan. Gitu. Iya, kayak pemerintah nanti kan jadinya. Udah baca belum kayak gitu kan. Kayak ya kalau mau sih belajar bareng aja gitu. Ya, ngajak bukan nyuruh gitu. Jangan nyuruh, ngajak gitu. Ayo kita belajar bareng-bareng soal politik segala macam, karena ya politik itu keseharian kita gitu. Kita nggak bisa bilang ngapain, males ngobrolin politik gitu, itu kayak jauh banget gitu kan. Gue juga bukan siapa-siapa gitu, nggak bakal bisa ngerubah apa-apa. Ya nggak kayak gitu juga gitu. Kita mau ke kampus gitu, kita mau berangkat kerja, itu urusannya udah politis semua gitu. Kita mau naik apa gitu, itu urusannya politis semua, dan itu mempengaruhi ke seluruh hidup kita gitu ya. Itu satu. Yang kedua, dijaga pertahanan kita masing-masing ya. Maksudnya kayak yang di desa jaga desanya, yang di kota jaga daerahnya, perbanyak kawan, perbanyak jaringan, saling jaga. Ya kita semuanya udah ya mungkin yang lagi rame sekarang perang Rusia Ukraina gitu ya. Sebenarnya kita juga sedang berperang gitu sama entah ya, kalau kata Bung Karno mungkin ya kamu akan berperang sama saudaramu sendiri ya, mungkin seperti itu gitu. Mungkin di sini juga penting kali ya untuk teman-teman bisa meminta ruang diskusi dan ruang berpikir yang aman gitu dimanapun teman-teman berada, supaya tadi kita bisa belajar banyak gitu tentang politik. Kalau misalkan sendiri terasa berat gitu, kita bisa belajar bareng-bareng. Itu salah satu keberhasilan Orba paling itu ya, maksudnya kita tabu ngomongin politik gitu. Nanti di masjid jangan ngomongin politik, di meja makan jangan ngomongin politik, di grup WhatsApp jangan ngomongin politik, di kamar tidur jangan ngomongin politik. Jadi kayak politik tuh tabu gitu. Politik itu tabu, dan kayak politik tuh kayak hal yang berat banget gitu, jadi seakan-akan kayak berat banget. Buat mereka aja deh, ini biar gua aja ngomongin politik, lo nggak usah kan, soalnya mereka gitu kan. Jadi kita alergi sama itu gitu. Ya 2014, 2017, 2019 itu kita udah ngalamin ya beberapa pemilu yang akhirnya kayak membuat kita semakin terpolarisasi, semakin terpecah-pecah, padahal ya itu sebenarnya yang dipengenin gitu sama mereka gitu ya. Dan kalau misalnya kita bisa belajar bareng,
ketemu, perbanyak jaringan, perbanyak network, itu bisa ngebantu banget supaya kita bisa makin solid gitu. Kata anakku saling bantu saling jaga. Yoi. Atau anakku tadi lu. Langsung ngajak. Oke, makasih Mas Hadi dan Mas Baga untuk sharingnya hari ini. Tadi banyak banget hal yang kita diskusikan, mulai dari kasus-kasus yang sekarang masih berjalan gitu ya, dan bagaimana sih tren kasus-kasus ini terjadi gitu di Indonesia, dan dengan adanya Omnibus Law tentunya kasus-kasus yang berjalan yang sekarang maksudnya teman-teman yang sekarang masih berjuang gitu yang mempertahankan rumah hidupnya barangkali belum masih panjang gitu perjuangannya, dan ini juga bukan berarti cuma segini aja gitu ya yang terjadi, tapi bisa jadi lebih banyak gitu dengan lahirnya Omnibus Law dan juga peraturan-peraturan turunannya gitu dan peraturan terkait juga. Mungkin sampai sini dulu episode Ngobrol Lingkungan hari ini. Dan tadi pesannya ada kok sesuatu yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah yang paling simple gitu ya. Yang paling simple dan paling mudah bisa kita lakukan adalah pelajari soal politik gitu. Karena politik itu sebenarnya berkaitan dengan semua aspek dalam hidup kita gitu. Dimana, bahkan bisa dibicarain dimanapun ya, Mas Baga tadi. Jadi sebenarnya jangan takut untuk belajar politik dan jangan melihat politik sebagai sesuatu hal yang tabu gitu, karena penting banget, dan ini juga awal dari kita untuk mampu bisa paham dan merespon hal-hal di kita. Dan tadi juga penting banget untuk bersolidaritas sama kawan-kawan di sekitar, saling jaga gitu, untuk saling jaga. Jangan lupa dengerin podcast Ngobrol Lingkungan selanjutnya, dan juga kalau misalnya mau denger yang sebelum-sebelumnya boleh banget, karena kita selalu ngebahas banyak isu-isu lingkungan yang menarik. Dan untuk mendengarkan podcast ini, teman-teman bisa dengerin di Spotify maupun di Google Podcast.